Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Basri. Senang bertemu dengan Pak Imam hari ini. Bagaimana kabarnya Pak Imam? Saya baik, Pak Basri. Lama sudah kita tidak ketemu nih, Pak Basri. Iya, saya habis cuti kemarin 1 minggu. Sekaligus pulang kampung, Pak. Oh alah. Jadi, nah, kalau kita Ah, 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 ah. Habis sudah. Saya boleh duduk di sini, Kak, Pak? Pesan kopi dulu kita, Pak Imam. silakan Pak Basri. Ini sudah saya pesan kopi nih. Nih, kebetulan nih Pak Basri datangnya. Ada saya mau minta bantuan nih. Aduh, kayaknya bantuan apa nih, Pak Imam? Cari jodoh kah, Pak Imam? Begini Pak Basri. Saya itu berkeinginan mau menerapkan teknologi dalam pembelajaran. Karena saya lihat siswa itu tidak aktif kalau saya ngajar. Saya kan ngajar pakai papan tulis aja tuh, gitu aja terus. Nah, jadi saya tuh berkeinginan tuh rencana mau menerapkan teknologi dalam kelas. Ya, belajar pakai aplikasi lah, begitulah. Yang seru-seru lah begitu, yang lagi ngetren tuh Pak Basri. Pantas, saya lihat Pak Imam sibuk di depan laptop terus nih. Itulah Pak Basri. Jadi kira-kira bagaimana menurut Pak Basri nih dengan masalah saya ini? Kebetulan kan Bapak ini sebagai panutan saya nih, Hmm, yang terbaik lah di sini nih. baik Pak. Mungkin langkah yang pertama Pak Imam itu apa yang ingin Pak Imam bahas dengan saya dulu nih Pak. Ya sebenarnya saya bingung ini Pak, mau mulai dari mana ini. Saya tuh pengen untuk bagaimana sih cara menerapkan teknologi ini Pak di kelas Pak. Baik. Mari kita mulai Pak Imam. Pertama, Bapak harus dulu tentukan apa tujuan dari yang diinginkan dari Pak Imam itu tentang Ya, penerapan teknologi dalam pembelajaran. nah, jadi begini Pak, saya tuh ingin pembelajaran itu, so saya belajar itu dengan siswa itu yang efektif gitu, menggunakan teknologi yang ada di kelas. Ya, biar keterlibatan siswa itu bisa aktif dia Pak. Begitu sih Pak. Kalau tujuannya itu Pak, Bapak harus mencari teknologi apa yang tepat untuk pembelajaran di kelas Pak Imam. Hmm, jadi kira-kira saya harus ngapain ini ya Pak ya? Lebih dahulu Pak ya. Bagus. Nah, sekarang mari kita identifikasi dahulu tantangan yang Pak Imam hadapi untuk teknologi tersebut, Pak Imam. Oh, kalau begitu Pak, tantangan saya itu Pak ya, jadi Pak, karena sebagian siswa itu tidak punya handphone dia Pak. Ya, untuk dibawa di sekolah dalam pembelajaran di kelas. Hmm, Apalagi terkadang handphone itu hanya dimiliki oleh orang tuanya. Begitu Pak. Itu tantangan saya tuh Pak. ya, begitu ya Pak Imam ya. Terus apa kendala yang membuat Pak Imam kesulitan dalam menerapkan teknologi tersebut, Pak Imam? Ya, kendalanya sih saya masih merasa ini Pak, kurang percaya diri dalam memilih aplikasi yang sesuai gitu. Dan khawatir tidak semua siswa itu bisa memiliki akses yang sama dari aplikasi yang saya nanti ajarkan seperti itu. Kalau demikian, saya coba bantu Pak Imam kasih saran dan solusi ya Pak. Begini Pak, apa langkah konkret yang bisa Pak Imam ambil untuk mengatasi tantangan ini?
Jadi Pak, kalau ditanyakan solusi dari tantangan ini dari saya sih, saya bisa, ya kan? Saya bisa mulai itu dengan melakukan yang namanya, ya coba-coba tanya-tanya lah dengan siswa di kelas itu kira-kira aplikasi apa yang cocok yang mereka sukain gitu kan. Seperti misalnya mencoba aplikasi yang namanya Kahoot, ya kan? Terus tuh ada Quizizz, Pak. Kemudian ada Form, ada Belajar.com, kemudian YouTube mungkin Pak. Jadi seperti itulah Pak kira-kira. Kemudian nanti juga tuh Pak, saya akan mencoba namanya menanyakan kepada siswa gitu. Kira-kira siapa yang tidak bisa bawa HP ke sekolah gitu kan dalam pembelajaran. Nah, kalau misalnya ada yang tidak bawa, nanti siswa juga berkoordinasi dengan Bu Zara, Bu Zara yang cantik itu, selaku Sapras di sekolah. Nah, menanyakan apakah bisa menggunakan Chromebook di sekolah gitu kan untuk pembelajaran di kelas. Nah, sama ini Pak, saya coba nanti diskusi lah dengan Bu Mia. Beliau kan jago tuh dalam aplikasi pembelajaran di kelas. Nah, siapa tahu beliau bisa mengajarkan saya kan berbagi. Karena kan saya masih minim tuh tentang pembelajarannya. Begitu kayaknya Pak. Nah, itu ide yang baik Pak Imam. Kapan Pak Imam akan memulai riset tersebut Pak Imam? Rencana sih kalau ditanya kapan saya melakukan riset atau tanya-tanya gitu ke siswa dan guru-guru, saya akan mulai mencari informasi dulu minggu ini Pak. Mulai minggu ini ya rencananya. Ya mulai minggu ini Pak nanti saya akan mencoba beberapa aplikasi gitu kan Pak. Yang sekiranya Ya, saya kuasai lah terlebih dahulu gitu. Nah nanti aplikasi pembelajaran yang saya Pak belajar lagi nanti ilmunya. Nah, kalau Bu Mia nanti mau berbagikan, nah, agar saya nanti banyak lah istilahnya variasi aplikasi pembelajaran yang sesuai nanti dengan kebutuhan siswa. Jadi apa yang siswa butuhkan sesuai juga dengan aplikasi. Begitu kira-kira Pak. iya Pak Imam, luar biasa. Apa yang dilakukan Pak Imam untuk memastikan bahwa semua siswa itu bisa terlibat dalam proses pembelajaran? Ya Pak, saya akan merancang materi nanti juga tuh Pak, materi yang dapat diakses baik melalui teknologi gitu Pak, maupun secara manual gitu. Jadi semua siswa itu tetap bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran ini. Kemudian pastinya di awal nanti saya juga akan melakukan namanya asesmen diagnosis siswa. Jadi nanti bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi Pak. Ah, bisa dibagi kan ada yang berkebutuhan estetik, gitu kan. Nah, seperti itu saya gunakan nanti misalnya Kahoot. Jadi kemudian ada audiotori, nanti saya gunakan misalnya aplikasi kayak Google gitu kan. Untuk visual gitu. Visual saya gunakan ya aplikasi kayak YouTube kan bisa melihat video-video atau kuisis mungkin nanti saya buat ya kira-kira aplikasi yang udah seperti itulah Pak yang bisa nanti saya terapkan. Iya Pak Imam, luar biasa. Sebelum habis kopi kita nih Pak, apa yang Pak Imam janjikan kepada Buka gitu kan, mencoba untuk terbuka kepada diri saya sendiri dulu dan juga kepada semua teman-teman gitu kan, semua teman-teman agar nanti umpan balik dari siswa itu saya dapat juga untuk beradaptasi dengan kebutuhan yang ada gitu Pak. Jadi mereka itu bisa juga merasakan dari manfaatnya ini tidak hanya saat pembelajaran aja, tapi nanti secara berkesinambungan. Seperti itu, Pak. nah cocok sudah itu Pak Imam. Saya tambahkan, coba nanti hasil pembelajaran yang Pak Imam lakukan bisa berbagi dengan teman-teman lain yang ada di sekolahnya. Ya, Pak. Semoga semuanya bisa terlaksana lah, Pak, ya, dengan lancar, Pak. Amin. Aduh, sampai mengambang gorengan kita nih Pak Iman. Keasikan kita ngobrol pembahasan yang luar biasa ini. Itulah, Pak. Aduh, terima kasih banyak nih, Pak, yang sudah berkenan menemani dan membimbing saya ini menemukan solusi yang solutif dari masalah yang saya bahas tadi, Pak Basri ya. Sama-sama Pak Imam.
Kan kita kan tim di sekolah ini, tim kopi hitam, yang putih itu cuma wajah si dia. Bisa saja Pak Basri ini. Ayo Pak, kita masuk kelas Pak. Sudah bunyi bel nih. Ayo kita Iya, masuk yuk, kelas Pak. Ada ayo jam kita segini. sama-sama. Oke, makasih Oke, Pak Basri ya. Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam dan Pak Basri bertemu di koridor menuju kantin sekolah. Oke, tadi kan di kantin sudah ngopi. Sekarang Ya, kedua di dalam perjalanan menuju kantin. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Basri. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Pak Imam. Apa kabar hari ini Pak Basri? Kayaknya ceria betul wajahnya Pak. Cair kah? Iya, Alhamdulillah kabar baik-baik saja. Sudah cair. Bagaimana kabarnya Pak Imam juga ini ceria-ceria? Aduh, alhamdulillah kabar baik juga nih Pak Basri. Nah, mau kemana ini Pak Imam? Nih, mau ke kantin ini, ke kantinnya Bu Mia. Kebetulan saya belum Oh, sempat sarapan nih tadi pagi nih Pak Basri. Bunyi sudah perut saya. berarti iya, berarti sama dong. Saya juga pengen ke kantin Bumi ya juga. Kebetulan perut lagi keroncongan nih. Ah, cocok nih kalau kayak gitu Pak Basri. Ayo kita sama-sama ke kantin Pak Basri. Ayo Pak, ayo. Ah, Bu, pesan Bu, kopi Bu, dan gorengannya. Pak Basri mau pesan apa Pak Basri? Saya pesan kopi juga Pak, sama dengan Pak Imam. By the way, beberapa hari ini kita jarang bertemu ya Pak Imam ya. Iya Pak, 3 hari yang lalu Pak, ada pelatihan di Tanjung Selor. Aduh, luar biasa full pelatihan Pak. Wih, luar biasa. Pelatihan apa ini Pak Imam ya yang boleh saya tahu ini? Oh itu Pak Basri, pelatihan dari Dinas Pendidikan tentang pelatihan peningkatan motivasi belajar siswa di dalam kelas. Wah, mantap sekali nih Pak Imam. Kebetulan nih Pak Imam. Terkait pelatihan Pak Imam ini ada yang ingin saya diskusikan dengan Pak Imam nih. Ah boleh sekali Pak Basri, boleh boleh boleh. Ini ceritanya serius nih Pak Imam. Begini Pak, saya merasa siswa-siswa ini kurang bersemangat dalam pelajaran bahasa Inggris. Padahal materi yang sudah saya sampaikan dengan berbagai metode, tapi mereka masih terlihat pasif. Saya ingin sekali mereka lebih aktif dan berminat. Hmm, itu masalah memang Pak Basri. Itu masalah yang sering dihadapi, apalagi kayak Pak Basri sebagai guru bahasa Inggris di sekolah ini. Kira-kira Pak Basri, tujuan utama yang ingin Pak Basri capai itu terkait motivasi belajar siswa itu dengan mata pelajaran bahasa Inggris di kelas itu apa kira-kira Pak Basri? Hmm, hmm. Saya ingin meningkatkan semangat siswa dalam belajar bahasa Inggris di kelas. Itu tujuan utamanya Pak Imam. Hmm, saya sangat setuju dengan Pak Basri. Jadi begini Pak Basri ya. Minum dulu kopi sebentar Pak Basri. Iya, betul, betul. Sebentar. Sekarang begini Pak Basri. Mari kita cari tahu dulu, ya kan? Ya cari tahu dulu faktor-faktor Hmm, apa saja yang mungkin mempengaruhi motivasi dari belajar siswa yang di dalam kelas ketika pelajaran Pak Basri itu pelajaran bahasa Inggris. Kemudian Pak Basri nanti terus sudah punya juga dugaan sementara terkait siswa-siswa tersebut. Seperti itu kira-kira Pak Basri. Oh, begitu ya Pak Imam. Saya pikir mereka mungkin mereka merasa kesulitan dengan tata bahasa atau takut salah dalam berbicara. Selain itu, mungkin juga siswa-siswa kurang melihat manfaat dari belajar bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya analisis dari Pak Basri ini bagus sudah tepat sekali sangat-sangat tepat Pak Basri. Nah, faktor-faktor tersebut sih memang sering menjadi penghambat dari motivasi belajar siswa.
apalagi pelajaran bahasa Inggris kan, yang pelajaran bahasanya yang berbeda dengan bahasa keseharian kita. Apakah kira-kira Pak Basri ini sudah memiliki ide gitu kira-kira untuk mengatasi penghambat motivasi belajar siswa ini apa gitu? Hmm, hmm, iya Pak, sudah ada rencana saya itu. Pertama itu membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Seperti kita bisa menggunakan games dalam pembelajaran tersebut, ada lagu atau video untuk membuat suasana belajar lebih menarik. Nah, yang kedua, rencana saya menghubungkan materi bahasa Inggris dengan kehidupan nyata. Contohnya yang konkret tentang bagaimana bahasa Inggris itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada lagu, ada film, ada pekerjaan, dan yang terakhir membentuk kelompok belajar. Dengan berkelompok, siswa dapat membantu dan belajar satu sama lain. Begitu Pak Imam. Cocok, cocok idenya tuh Pak Basri. Sangat-sangat bagus sekali ide Pak Basri itu. Saya pikir siswa akan tertarik dengan pembelajaran yang seperti itu tadi yang Pak Basri katakan. Mereka akan bersemangat, jadinya Pak Basri. Iya Pak Imam. Wah, jadi begini Pak Basri, selanjutnya apa kira-kira langkah konkret yang nantinya Pak Basri ini bisa memotivasi siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris di kelas. Jadi langkahnya apa kira-kira yang ingin Pak Basri lakukan? Hmm. Yang pertama, saya akan menyusun rencana dan Hmm. bertanggung jawab untuk menerapkan rencana yang telah saya buat dan memantau perkembangan motivasi siswa tersebut. Oh, oke 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 baik. Pas sekali itu Pak Basri. Jadi begitu sudah pas itu sudah Pak Basri. Kemudian bagaimana lagi selanjutnya Pak Basri? Ya, begini Pak Imam, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dan me- membuat pembelajaran itu yang memotivasi siswa tersebut. Oh, oke 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 Pak Basri. Jadi kira-kira terjawab sudah ya masalah dari Pak Basri tadi ya Pak Basri. Iya, terjawab juga. Terima kasih banyak atas bimbingannya Pak Imam. Ah, sama-sama Pak Basri. Jangan ragu-ragu lah Pak Basri, ya kan? Iya, Untuk berdiskusi dengan jika ada kesulitan, ya kan? Ingat Pak Basri, kita ini sama-sama belajar menjadi guru yang lebih baik. Seperti itu Pak Basri iya, ya. betul sekali Pak Imam. Ya, saya pamit dulu Pak Imam. Ini ada pesanan dari istri saya nih. Mau dibelikan eh, sayur di pasar. Oh alah, oke oke oke, Pak Basri, nggak apa-apa Pak Basri. Penting tuh Pak Basri, ibu di rumah tuh mau masak sudah nanti Pak Basri pulang kelaparan. Iya,